Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Di dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah menyampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, dan kalian tidak mengetahui sesuatu pun, tak ada yang diketahui, dan Allah yang menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Para pemirsa Net TV rahimakumullah, ini memberikan sebuah informasi kepada kita semua bahwa Allah yang punya kuasa dalam segala hal. Kadang kita mengatakan bahwa kita inilah yang bisa melakukan apapun, padahal secara hakikat la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya hanya dengan daya dan upaya Allah saja. Bahkan ketika kita hadir di permukaan bumi ini pun semua berada dalam kekuasaan Allah. Terkadang kita mendapati sungguh seorang ibu akan melahirkan dengan normal, dengan wajar, tapi Allah berkehendak yang lain. Maka disinilah kemudian kita mengimplementasikan betapa berartinya doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wanita yang sulit melahirkan. Lalu saat itulah kita mengingat Allah, lalu berdoa. Salah satu doanya yang diajarkan oleh para ulama dan habaib adalah Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ayyuhal maulud ukhruj bihaqqil malikil ma'bud. Terkadang dibacakan kepada orang yang akan bersalin, terkadang pula dibacakan kepada air yang telah ditaruh dalam sebuah gelas. Karena sesungguhnya tiada sesuatu pun yang bisa terjadi melainkan atas izin Allah juga. Maka semuanya harus berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disampaikan sebuah informasi oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah lah yang menjadikan untuk kita semua makhluknya akan pendengaran. Ada apa dengan pendengaran ini? Ketika terlahir seorang bayi, disampaikan dalam sebuah hadis, man wulida lahu walad, barang siapa yang dilahirkan baginya seorang anak, fa'azzana fi udunihil yumna,
maka azankanlah telinga kanannya. Lalu apa lagi yang kita lakukan setelah mengazankan telinga kanan? Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Quddus. Ayyuhal ikhwatul kiram, pemirsa Net TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat anjuran, bila mana putramu terlahir, fa'azzana fi udunihil yumna, azankan telinga kanannya, wa aqama fi udunihil yusra, dan kamatkan di telinga kirinya, lam tadurrahu Sibyan, maka tidak akan terganggu oleh Sibyan. Betapa kita sekarang mendapati begitu banyak orang-orang yang naseng ogi ede, cuek-cuereng, lalu kemudian gesa-gesang, lalu kemudian tama-tamang. Bimakna apa? Sesungguhnya kerasukan ini diawali dari asbab ketika kita lalai. Manakala diperhadapkan dengan kelahiran seorang putra, lalu tak diazankan, tak dikamatkan. Dan ini merupakan simbolitas pengingat terhadap seorang anak dalam jati dirinya. Sungguh, setiap kita manusia, minallah, ma'allah, dan ilallah, dari Allah. Kemudian bersama Allah, lalu kembali kepada Allah pada akhirnya. Artinya, ada isyarat bahwa sesungguhnya kita diberikan pesan akan menjadi apa dan siapapun kita kelak nanti. Apakah kita menjadi seorang pedagang? Jadilah pedagang yang beriman. Apakah kita menjadi seorang pejabat? Jadilah pejabat yang beriman. Apakah kita menjadi seorang kontraktor? Jadilah kontraktor yang beriman. Apakah kita menjadi wakil rakyat? Jadilah wakil rakyat yang beriman. Apapun jenis daripada pekerjaan kita, profesi kita, jangan pernah lekang daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Net TV rahimakumullah. Dan simbol yang kemudian hadir membuat kita bertanya-tanya, mengapa harus diazankan? Sementara azan itu kan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Padahal azan ini sebenarnya bisa kita lakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada kalanya ketika anak lahir menjadi pengingat, supaya message, pesan dari orang tua kepada anaknya tersampaikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani ayyumajjisani ayyunassirani. Setiap anak yang terlahir sebenarnya suci, maka bergantung pada seorang ayah, apakah dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ketika yang namanya lahir anak lalu kemudian kita azankan, lalu hubungannya dalam surah An-Nahl ayat 78 tadi, format awal pengaturan
yang kita bawa dari sejak dini, Allah berikan modal itu. Modal apa dia? Pendengaran. Karena dengan mendengar, seseorang akan menjadi bijak. Dengan mendengar, seseorang akan menjadi seseorang yang alim. Dengan mendengar, seseorang niscaya insya Allah menjadi baik. Insya Allah setelah pariwara ini kita lanjutkan kembali tausiah kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Pemirsa Net TV rahimakumullah, begitu pentingnya pendengaran ini, maka menjadi awal perkataan Allah, wa ja'ala lakumus sam'a, dan dijadikannya untuk kita pendengaran itu sendiri. Lalu pendengaran ini jikalau digunakan dengan baik, dia akan begitu berarti dan bermakna dalam hidup ini. Seorang istri yang mendengarkan suami, dia akan menjadi istri yang solihah. Seorang anak yang mendengarkan orang tuanya, dia akan menjadi anak yang berbakti. Seorang murid yang mendengarkan gurunya, insya Allah dia akan mencapai kesuksesan. Hari ini mungkin dia menjadi murid, besok dia akan menjadi pemimpin. Maka pendengaran ini, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, selalu saja menjadi awal. Wa huwas sami'ul alim, wa huwas sami'ul basir. Pendengaran, 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 dan pendengaran. Maka orang harus banyak-banyak mendengar untuk bisa mengucapkan kalimat. Begitupun juga orang harus banyak melihat, memandang, membaca untuk menyampaikan narasi ataupun statement. Karena mengapa Allah ciptakan dua telinga, dua mata, tapi satu mulut? Itu untuk apa? Supaya kita mau untuk memasukkan segala hal-hal yang sifatnya positif di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka oleh karenanya, kepada seluruh pemirsa Net TV dimanapun berada, jadilah orang-orang yang mau mendengarkan, bukan hanya ingin didengarkan. Betapa Rasulullah menyampaikan kepada kita, kun mustami'an, jadilah pendengar. Karena dengan mendengar, maka kita akan banyak mengetahui. Dengan mendengar, maka kita akan tawadu dan tahu diri. Dengan mendengar, akan banyak apresiasi khazanah keilmuan, dan insya Allah membawa kepada pertimbangan-pertimbangan positif, menatap ke depan untuk mendapati dan menemukan hari-hari yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermakna dan bermanfaat untuk seluruh pemirsa Net TV dimanapun berada. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi.